Hurairah telah sepakat menyuruh aku agar zakat itu aku setorkan kepada penguasa atau kepada pemerintah. Ma ikhtalafa alayya minhum ahadun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh aku untuk membagikan sendiri. Ini adalah hadis Nabi, bahwa pada zaman sahabat zakat itu langsung ditangani oleh pemerintah. Kemudian pemerintah menyuruh para amil-amil, menyuruh para sa'i-sa'i, di mana para sahabat itu bertugas untuk mengambil zakat dan kemudian mendistribusikan. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pengelolaan zakat kemudian diteruskan oleh para khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Ali yang terkenal dengan sahabat Khulafaur Rasyidin, di mana saat itu pun zakat langsung ditangani oleh pemerintah. Sehingga zaman itu orang zakat setornya kepada pemerintah, kemudian pemerintah yang membagikannya. Ini keistimewaan dan keutamaan manakala zakat itu langsung ditangani oleh pemerintah. Bahkan dalam aturan fikih, dalam aturan agama, pemerintah memaksa kepada orang kaya, memaksa kepada orang yang sudah cukup, sudah wajib membayar zakat, agar membayar zakat, itu hukumnya boleh. Ini terbukti pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah yang pertama saat itu, ada gerakan-gerakan pembangkang zakat. Di samping ada gerakan murtad, bahwa umat Islam saat itu pada menolak untuk membayar zakat. Tapi apa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar saat itu, mereka langsung diperangi. Bahkan akan dibunuh semua oleh Sayyidina Abu Bakar selaku khalifah kalau terus-menerus membangkang untuk membayar zakat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, disinilah pentingnya pemerintah Indonesia membentuk lembaga resmi yang bertugas untuk menangani langsung, untuk mengurusi zakat dan infak. Ini artinya apa? Bahwa produk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu adalah syar'i, itu adalah sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ajaran Islam, karena memang sebelumnya itu adalah usulan dari kalangan ulama, usulan dari kalangan ormas, usulan dari kalangan kiai, agar zakat ini dikelola resmi oleh pemerintah. Tujuan pemerintah satu, di samping memang agar pemerataan dalam hal distribusi zakat ke seluruh fakir miskin yang ada di negeri Indonesia ini biar tercukupi. Karena hasil survei, hasil pengamatan pemerintah pusat, sebenarnya andaikan tercatat semua seluruh umat Islam di Indonesia yang sudah wajib membayar zakat, yang kategori orang kaya, itu andaikan dikumpulkan semua dan dicatat semua, itu setiap tahun mencapai angka 200 triliun lebih. Andaikan itu tercatat semua. Tetapi faktanya sampai hari ini, begitu pemerintah kita telah membentuk Basnas yang masih baru ini, catatan tahun kemarin tahun 2019, di negeri kita masih tercatat catatan zakat seluruh Indonesia itu masih sekitar 9 triliun. Jadi masih jauh, masih sekitar 4% dari target, dari harapan. Ini bukan berarti umat Islam di negeri kita tidak membayar zakat, bukan berarti warga tidak membayar zakat. Sudah membayar zakat, tapi rata-rata dibagikan sendiri, rata-rata dikelola sendiri, dibagikan kepada para fakir, orang miskin, kepada sanak, kepada saudara, kepada tetangga yang dianggap kurang mampu, yang masuk kategori mustahik, tapi tidak terkoordinir dengan baik, tetapi tidak tercatat dengan baik, sehingga zakat yang bertujuan sebenarnya untuk mengentas kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan, itu tidak terdata dengan baik dan bagus. Oleh karena itulah sebenarnya bayar zakat itu yang paling baik, paling bagus adalah kepada lembaga resmi. Monggo kepada Basnas ataukah kepada LAS. Kalau kita orang NU berarti kepada Lazismu.
Mungkin dari kalangan Muhammadiyah kepada LASMU, atau kepada BMH, atau kepada Yatim Mandiri, atau kepada YDSF, atau kepada Nurul Hayat, atau kepada las-las yang lain yang jumlahnya puluhan di Indonesia ini, lembaga-lembaga amil zakat yang telah resmi dibentuk oleh pemerintah. Las-las itu juga kemudian setor data kepada Basnas. Di tingkat kabupaten, las-las itu setor data kepada Basnas Kabupaten Malang. Di tingkat kota pun juga begitu. Di tingkat provinsi, las-las itu setor data. Tidak setor uang, tapi hanya setor data kepada Basnas tingkat provinsi. Sampai di tingkat pusat pun, las lembaga amil zakat itu setor data, setor laporan kepada Basnas tingkat pusat. Ini harapannya adalah agar pemerintah bisa mendata, satu, data mustahik, data fakir miskin, dua, juga data muzaki. Insya Allah kalau zakat ini bisa dikelola dengan baik, maka akan terkurangi angka kemiskinan. Kita cukup prihatin di Kabupaten Malang ini masih mencapai angka hampir sekitar 10% angka kemiskinan. Sebenarnya adalah haknya fakir miskin. Kalau profesi, zakat penghasilan, zakat perdagangan 2,5%. Kalau pertanian 5 atau 10%. Ya, itu adalah haknya mustahik, haknya orang fakir miskin. Karena hak mereka, maka wajib untuk dikeluarkan. Allah menitipkan haknya orang fakir miskin di kita. Apa yang kita miliki di ATM, di tabungan, di rumah, itu ada sebagian yang itu milik mereka. Ada sebagian 2,5% itu milik fakir miskin. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan menjadi persoalan. Akan menjadi penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Kalau penyakit fisik, orang itu bisa jadi akan sakit-sakitan. Kalau penyakit psikis, orang itu bisa menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka membersihkan harta kita, dalam rangka membersihkan diri kita, marilah kita sisihkan yang itu sebenarnya hak mereka, hak fakir miskin, bukan hak kita, tapi dititipkan sementara kepada kita. Oleh karena itulah zakat yang termasuk di antara rukun Islam ini tidak hanya sholat dan puasa, tapi zakat pun juga sama. Bahkan dalam Al-Quran, perintah-perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Selalu beriringan. Tercatat dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ada perintah zakat, sebelumnya perintah sholat. Selalu beriringan. Apa maksudnya? Sama-sama pentingnya antara perintah sholat dengan perintah zakat. Sama-sama pentingnya antara menjalankan kewajiban sholat dengan menjalankan kewajiban zakat. Semoga kita oleh Allah dibersihkan harta kita, dibersihkan diri kita dengan melalui kita senantiasa gemar berzakat, gemar bersedekah, dan gemar berinfak, sehingga kita diharapkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqouli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil mursalin waradallahumma an ashabihi wa qurabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya'a wal munkara wal jadba wal qahta wa sufal mukhtalifah wasyadaida wad daina wal marad wal mihan wal fidan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah amin buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.